wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Hermin Pirik SPD, mahasiswa PPG dan jabatan gelombang pertama tahun 2022 LPTK Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, akan melaksanakan UKIN pembelajaran di SMP Negeri 1 Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, dengan materi menelaah struktur cerita fantasi. Demikian, terima kasih. Gimana kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, supaya lebih semangat lagi, kita menyanyi satu lagu ya, lagu nasional. Tahu dari Sabang sampai Merauke itu? Tahu. Siapa yang bisa pimpin? Ya, betul. Satu orang bisa pimpin kan? Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Masa tidak ada satu orang? Satu orang ya? Semua menyanyi ya? Ya. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Sudah menyanyi satu lagu, jadi pasti sudah tambah semangat toh? Ya. Tadi pagi sudah menyapu? Hari ini siapa yang tidak hadir? Puji Tuhan. Semua hadir. Baik. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang materi struktur menelaah struktur cerita fantasi. Tapi sebelum kita lanjut ke materi hari ini, aku mau tanya-tanya dulu. Pelajaran kita minggu lalu, masih ingat cerita fantasi toh? Apa itu cerita fantasi? Cerita hayalan. Ada lagi pendapat yang lain? Ya? Iya, cerita hasil pengarang. Jadi cerita fantasi itu nyata atau tidak? Tidak. Kemudian masih ingat unsur-unsur inspirasi cerita fantasi? Masih? Kalau masih, coba sebutkan apa-apa saja. Ya?
Waktu. Sudah ada latar. Indranya apa? Amanat. Iya. Amanat. Sintani toko atau penuh. Toko. Apa itu toko? Karakter pemain dalam sebuah cerita. Penokohan. Kalau toko? Toko sama dengan apa? Yang bermain itu namanya? Orang. Orang atau pelaku. Pemain. Iya. Alur? Jalan cerita. Bagus. Jadinya cerita latar. Tempat, apa lagi? Waktu dan suasana. Bagus. Ya, cukup. Jadi itulah pelajaran kita minggu lalu tentang unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang menelaah struktur teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kompetensi dasarnya menelaah struktur teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi merinci struktur cerita fantasi, menjelaskan bagian struktur orientasi, menjelaskan bagian struktur komplikasi, menjelaskan bagian struktur resolusi, dan menentukan ending teks cerita fantasi. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini, diharapkan setelah kalian mempelajari materi pelajaran kita di hari ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, merinci struktur cerita fantasi. Yang kedua, menentukan struktur cerita fantasi bagian orientasi. Yang ketiga, menentukan struktur cerita fantasi bagian komplikasi. Dan yang keempat, menentukan struktur cerita fantasi bagian resolusi. Dan yang terakhir, kalian bisa menentukan ending dari cerita fantasi. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lihat-lihat ya tujuan pembelajarannya. Setelah kita mengikuti pembelajaran sebentar, kalian diharapkan sudah dapat melakukan apa yang ada di dalam di tujuan pembelajaran. Sudah lihat toh? Baik. Kita masuk di materi. Pengertian cerita fantasi. Pengertiannya sudah tahu minggu lalu. Katakan cerita fantasi adalah cerita hasil khayalan atau imajinasi pengarang yang tidak terjadi di dunia nyata. Cerita fantasi karangan yang memiliki tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanat dengan kebenaran yang diragukan baik sebagian maupun keseluruhan cerita. Jadi dalam cerita fantasi itu kita tidak bisa mempercayai, meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang nyata, karena memang hasil apa ya? Hayalan atau imajinasi. Dapat juga dikatakan cerita fantasi adalah cerita yang dibangun berdasarkan unsur kemustahilan. Kemustahilan itu artinya sesuatu yang mustahil terjadi, tidak mungkin terjadi, karena tidak sesuai dengan kenyataan nyata. Nah, kemudian struktur cerita fantasi. Yang pertama, struktur cerita fantasi terdiri dari orientasi, komplikasi, hingga resolusi. Tetapi menambahkan satu lagi, yaitu ending tadi. Karena kita harus tahu bagaimana akhir dari sebuah cerita. Kalau struktur cerita fantasi itu ada 3, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Cerita fantasi adalah salah satu jenis cerita yang penting untuk melatih kreativitas. Nah,
dari cerita fantasi ini juga dikatakan bahwa melatih kreativitas. Apa itu kreativitas? Keahlian, kepandaian dalam membuat sesuatu, ya tak? Atau menyusun sesuatu, merangkai sesuatu. Kreativitas ada hubungannya dengan ide-ide, bagaimana kita membuat dan seterusnya. Kemudian fantasi adalah daya untuk menciptakan sesuatu dalam angan. Jadi fantasi itu adalah daya atau kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu di dalam angan-angan. Maka yang tadi dikatakan bahwa itu tidak ada di dunia nyata, karena kita ciptakan di dalam angan-angan kita, di dalam hayalan. Kita bisa tutup mata lalu kita membayangkan sesuatu, kita ceritakan. Itu tidak ada di dunia nyata. Kemudian fantasi dibagi menjadi dua, yaitu fantasi aktif. Yang mana itu fantasi aktif? Fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Jadi fantasi aktif itu dikendalikan oleh pikiran dan kemauan kita, keinginan kita. Kemudian contohnya seorang perancang, entah perancang pakaian atau busana, pakaian biasa disebut busana, atau perancang bangunan dan seterusnya. Itu biasa dikendalikan oleh pikiran dan kemauan dia. Kemudian pelukis dan penulis sama. Kemudian yang kedua fantasi pasif. Fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang hanya berfantasi, hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya melamun. Nah, kalau fantasi pasif, ya ini yang tidak bisa dikendalikan, jadi seolah-olah orang hanya sebagai wadah atau tempat sesuatu atau tanggapan. Urutan struktur cerita fantasi yang tadi sudah sebutkan ada tiga. Yang pertama orientasi. Yang mana itu orientasi? Kemudian yang kedua komplikasi. Bagian komplikasi ini berisi awal timbul masalah hingga masalah itu memuncak. Kemudian bagian resolusi yaitu struktur cerita fantasi yang berisi penyelesaian masalah dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Semua permasalahan yang muncul yang diperkenalkan di bagian orientasi dan memuncak di bagian komplikasi, kemudian di bagian resolusi diselesaikan. Kemudian ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Nah, kalau pesan ini ada hubungannya dengan apa tadi? Pesan. Yang ada hubungannya dengan Amanat. Amanat. Amanat itu sama dengan pesan. Yaitu sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau pendengar. Yang keempat, tokohnya unik. Nah, tokohnya unik. Unik itu berarti memiliki Kesaktian. kelebihan. Contohnya, ya sakti apa lagi. Kemudian yang kelima bersifat fiksi. Fiksi sama dengan hayalan atau tidak nyata atau fiktif. Nah, ini bukan kejadian nyata. Yang keenam bahasa yang digunakan penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi. Apalagi itu sinonim? Pertukaran kata. Bersamaan. Kalau lawan kata? Antonim. Iya. Pintar-pintar semua. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang materi tadi penjelasan ibu? Ada yang bertanya atau sudah jelas? Betul. Ya harus apa ya cerita fantasi. Nah, sekarang kalau tidak ada yang bertanya, ibu akan memutarkan sebuah
tentang cerita fantasi. Sebentar kalian simak baik-baik, karena lewat tugas ini nanti, lewat video ini, Ibu akan memberikan tugas per kelompok. Jadi disimak baik-baik ya. Baik. Silakan. Bawang merah dan bawang putih. Adalah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat sayang kepada Bawang Putih, sebab dia seorang gadis penurut dan baik hatinya. Suatu hari setelah si pedagang pulang dari bepergian, dia membawa seorang Bawang Putih melakukan semua pekerjaan yang disuruh ibu tirinya, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju. Bawang Putih jadi kian kurus. Suatu hari juga. Iya Bu, kita akan kaya. Tidak ada yang menolong mereka. Ibu tiri dan bawang merah pun mati keracunan pisau ular. Rasa surabaya nenek tua itu membuatnya kaya raya. Dia pun meneruskan usaha ayahnya dan menikmati buah hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti. Selesai. Demikian tadi cerita fantasi. Apa tadi judulnya? Bawang putih bawang merah. Bawang merah. Siapa-siapa pemainnya? Ayah bawang putih bawang merah sendiri. Ayah. Diri. Dua. Ayah. Ayah siapa? Bawang putih. Ayah bawang putih. Lalu Bawang putih. bawang merah. Dan Bawang putih. Tani, nenek. ibu tiri. Oh iya, bawang putih. Nenek. Nenek. Dan Tani. inilah pelaku-pelakunya tadi. Kalau kalian nonton tadi, kira-kira endingnya bagaimana? Jadi Menyedihkan, berakhir terakhir. tragis. Itu terjadi pada siapa? Bawang merah. Iya, bawang merah dan Ibunya. bawang merah dan Ibunya. ibunya. Iya, bawang merah dan ibunya atau ibu tiri bawang putih. Lalu yang berakhir bahagia siapa? Bawang putih. Bawang merah atau putih? Putih. Bawang putih, dia berakhir bahagia. Dia bahagia karena dia tidak menginginkan bagaimana supaya kita semua yang punya itu namanya apa? Serakah. Dia tidak serakah. Kalau ibu tirinya dan bawang merah serakah. Tobat toh? Itu patut kita contoh, kita buat. Ya? Tidak baik toh? Yang patut kita contoh itu siapa? Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang ibu akan kasih tugas, tapi kita bagi kelompok supaya cepat. Nah ini ibu bagi kelompok, bagi 3 saja. Yang di sini silakan bergabung. Oke? Kasih rapat ininya mejanya ke situ. Oke, silakan. Nah, sekarang ibu sudah bagikan dari KPD. Lihat dari KPD yang ibu bagikan tadi. Silakan. Silakan dikerjakan. Menentukan
Sudah? Sudah nomor berapa? Sudah? Oke, baik. Sudah. Nah, karena sudah selesai, sekarang satu orang maju baca mewakili kelompoknya. Sudah selesai ya? Siapa yang mau duluan? Kelompok mawar, ya silakan. Ini adalah seorang anak yang kemudian dijelaskan mempunyai firman dan tidak ada yang mau berkenal dengan akibatnya. Nah, dari jawaban kelompok mawar tadi sudah dibacakan strukturnya. Sudah betul kan? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Yang pertama apa tadi? Orientasi. Orientasi, Solusi. Komplikasi. dan resolusi, dan yang terakhir Ending. betul itu. Betul. Dan seterusnya tadi amanatnya katanya happy ending. Ada yang berbeda? Tidak. Ya? Sama? Iya, ya baik. Itulah jawaban dari kelompok mawar. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok apa tadi yang baik? Siapa yang membaca? Ya, inilah kelompok anggrek. Silakan baca jawaban nomor 1. Digital variasi yaitu orientasi, komunikasi, resolusi, ending. Ya. Betul? Betul. Ya, itulah jawaban dari kelompok anggrek. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok aglonema. Coba baca mana? Coba dibaca struktur cerita fantasi. Keras suaranya. Yaitu orientasi, Ya, yang lain dengar. komunikasi, resolusi, ending. 2. Orientasi. Ini adalah seorang anak yang berdiam dia tidak punya teman dan tidak ada yang mengenal dengannya. Akibat dia sangat bodoh dalam hatinya. 3. Komunikasi. Suatu hari dia mendapatkan nilai di ulang kekayaan dan kamu itu dapat Baca baik-baik kan. Tulis dan menghadap sahabatnya dengan sering dan menyanyikannya. Emang kenapa? Dia mulai kesal. Kita pergi aja. Orang di depan kita ini sudah mulai ngomong. Lalu mereka pergi. Ya, itulah tadi bagian struktur yang dibacakan oleh kelompok aglonema. Betul kan, Tempat? Betul? Iya. Kemudian coba bagian endingnya. Bagian ending. Mana endingnya? Coba dengarkan dia bagian ini. Akhirnya mereka berempat menjadi sahabat dan tidak satu pun dia sudah bukan menjadi anak yang menjadi atau tersebut datang dalam Tuhan.
Berarti apa endingnya? Iya, happy ending juga, sama kan? Sama. Berarti betul. Ending dari cerita pensil ajaib itu adalah happy ending. Kenapa happy ending? Karena iya bahagia. Kenapa? Mereka bersahabat kembali lagi. Mereka menjadi Sahabat lagi. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, untuk pengambilan nilai hari ini ditulis baik-baik nama kelompoknya, anggota kelompoknya, kemudian dikumpul untuk ibu nilai. Sudah kan? Ya, langsung lagi. Mari. Mana? Jadi itulah pelajaran kita hari ini tentang struktur cerita fantasi. Apa lagi tadi strukturnya? Orientasi, komunikasi, resolusi, ending. Apa itu ending? Happy. Akhir dari cerita. Akhir dari cerita itu yang bisa happy ending, bisa berakhir bahagia, bisa berakhir tragis, bisa berakhir perceraian dan seterusnya. Pelajaran kita ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Pelajaran kita minggu depan yaitu menceritakan kembali cerita fantasi. Kalau tidak, kita akan mengakhiri. Oke, karena kalian sudah menyelesaikan tugas hari ini, tugas kelompok, dan itu sudah kumpulkan untuk diambil nilainya. Sekarang kalian kembali ke tempat masing-masing. Sebelum saya kasih tugas per orang, itu masuk. Silakan kembali lihat baik-baik kerjanya. Sekarang naikkan catatannya. Ibu dikte soalnya. Ibu dikte soalnya. Naikkan buku tugas, buku tugas. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Tugas ini nanti dikerjakan di rumah. Kumpul pada pertemuan berikutnya. Tapi bukan tugas kelompok lagi. Tugas orang. Dikerjakan sendiri-sendiri. Tulis soalnya. Carilah sebuah cerita fantasi. Carilah sebuah cerita fantasi. Sudah. Lalu tentukan strukturnya. Carilah sebuah cerita fantasi. Lalu tentukan struktur cerita tersebut. Oh ya, ya. Sudah? Sudah toh? Sudah?
tentukan strukturnya. Jadi ini dikerjakan di rumah, kamu cari sebuah cerita fantasi, lalu kerjakan seperti tadi. Tentukan strukturnya. Pertemuan berikutnya kita punya. Bisa dimengerti? Bisa. Satu saja. Satu itu kan sudah 4 jawabannya. Oh? Tentukan struktur. Lalu yang mana orientasinya, yang mana komunikasi, yang mana resolusi, lalu yang terakhir ending. Ya, itu. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Kita menyanyi satu lagu lagi. Lagu apa ya? Lagu nasional? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Siapa yang bisa pilih? Garuda Pancasila. Siapa? Ayo, satu orang minta. Semua menyanyi. Kalau begitu semua berdiri, baru menyanyi. Ayo. Masih ada pelajaran? Nanti toh? Pelajaran kedua. Ya. Untuk menutup semua pelajaran kita hari ini, langsung berdoa saja. Doa Bapak kami. Satu, dua, tiga. Amin. Surga, Kristusmu, gerejamu, bidilah kehendakmu, di bumi seperti di surga, dan kami pada hari ini, karena kami yang secukupnya, dan kami dan bertobat dengan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke pencobaan, dan bebaskanlah kami dari jahat, dan kami yang mempunyai kerajaan, dan kuasa